Aku peringatkan. Biarpun aku beneran sama dia, nggak ada urusannya sama kamu. Beneran udah bersama dia? Lepasin aku. Kamu udah tidur sama dia? Rizky, kamu mau apa lagi? Segera putus sama dia. Kalau nggak kamu tanggung akibatnya. Kenapa sih kamu nggak bisa lepasin aku? Aku cuma mau hidup dengan baik. Kenapa susah banget sih? Jadi sama cowok itu biar hidupnya baik-baik aja? Kamu nggak ngerti banget. Setiap kali aku melihat ada harapan, aku akan langsung jatuh ke lumpur lagi. Aku bahkan gak punya hak untuk memilih. Siti, ikut aku. Kamu akan punya hak buat milih. Oke nggak? Jangan sentuh aku. Oke deh, Siti. Pak Fajar, Pak Rizky sebenarnya mau kita tanda tangan kontraknya. Tapi kenapa dia balik dari toilet dan bilang kontraknya bermasalah? Tunggu pulang nanti periksa lagi isinya. Tunggu berikutnya, aku akan pergi ke Grup Putih. Siti, aku besok mau terbang ke Kota Hijau. Sementara... Kak Fajar, aku mau ikut ke Kota Hijau. Serius? Wah, mantap. Aku mau ke rumah sakit di Kota Hijau, lihat Jovan. Uang tiketnya bakal aku transfer ke kamu. Kamu ikut denganku, aku senang banget. Gak perlu perhitungkan uang tiketnya. Di hati aku, kamu tetap adikku. Kenapa sih kamu selalu perhitungan jelas kayak gitu? Kakakku pernah mengajariku, gak boleh seenaknya nerima bantuan orang lain. Aku cuma gak mau berutang terlalu banyak ke kamu. Jovan juga temanku. Kali ini juga mewakili niatku. Jangan menolakku lagi, boleh kan? Makasih ya Kak Fajar. Kak, aku Siti. Aku datang melihatmu. Kak, Paman udah jual rumah kita. Cepat bangun, tolong bantu aku. Aku sendirian gak kuat. Siti, jangan sedih ya. Udah semalaman di pesawat kamu juga capek. Mending pulang istirahat dulu. Aku gak apa-apa. Aku cuma mau temenin kakakku. Aku bawa kamu lihat Jovan, bukan buat bikin kamu nangis. Makasih Kak Fajar. Fajar, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Pak Eko, kita bicara sebentar. Jangan ganggu Siti. Kak Fajar sama Pak Eko kenal. Halo? Mbak Siti, aku udah bayar uang kuliah buat kamu. Hari ini kamu mulai kuliah. Sekolah menelponku, kamu kenapa nggak datang? Sekretaris Noval, aku udah ajuin permohonan cuti. Kalau sekolah telepon kamu lagi, nggak perlu diangkat lagi. Kak, kamu masih inget nggak musuh bebuyutan kamu di sekolah, Rizky? Kalau kamu tahu aku mesra semalam sama Rizky, apa kamu bakal marah sampai bangun? Mbak Siti, Pak Eko, kamu udah datang? Mbak Siti, lihat deh proposal ini. Di Kota Hijau ada banyak pasien vegetatif karena menerima metode pengobatan baru kami. Jadinya bisa sadar kembali. Aku percaya Tuan Jovan juga bisa. Wahyu ini 2 bulan lalu menerima perawatan terbaru dari kita dan telah sembuh total. Kamu pasti pernah melihat. Iya, aku ingat dia. Keluarganya sebelumnya sempat datang nemuin kakakku. Iya. Bagus banget. Pak Eko, aku setuju ganti rencana perawatan. Urusan duit, aku pasti bakal cari jalan keluarnya. Kalau gitu aku pergi dulu.
Tolong ya Pak Eko. Kak Fajar, kamu pesan banyak banget. Kita nggak habis ini. Siti, sejak ada masalah di rumahmu, kamu udah ngalamin banyak kesulitan. Tapi sekarang aku udah balik. Kalau ada kesulitan bisa meminta bantuan dariku. Aku mampu kok ngebiayain kamu. Makasih ya Kak Fajar. Sebenarnya... Kamu ingin minta bantuanku? Coba aku tebak. Jovan perlu ganti rencana pengobatan baru. Kamu butuh biaya pengobatan. Iya, aku mau ganti metode pengobatan kakakku. Tapi biaya pengobatannya perlu 2 miliar. Aku belum memutuskan mau terima metode ini apa enggak. Jovan udah 2 tahun. Kalau ada harapan bangun kembali, pastinya harus dicoba. Untuk biaya, serahkan padaku. Tapi Kak Fajar, uang ini aku masih belum tahu kapan bisa bayar. Siti, uang ini kamu gak usah buru-buru bayar. Tapi, bisa nggak kamu bantu aku satu hal? Nyamar jadi pacar kamu? Kamu juga tahu kan, aku baru setahun ambil teknologi bintang. Setahun ini aku cuma pengen fokus kerja. Tapi kondisi ibuku kurang baik, waktunya juga nggak banyak. Oh, Dia selalu berharap aku punya keluarga. Kamu juga tahu dia sangat suka kamu. Jadi aku mau kamu nyamar jadi pacar aku biar dia lebih tenang. baik. Aku setuju. Jadi gitu, kamu mau temani aku ke kota gunung lihat ibuku? Iya, asal Kak Fajar butuh, aku kapan aja bisa bantu untuk lihat ibumu. Oke, minggu depan kita ke kota gunung bareng. Kak Fajar, kamu mau ngapain? Kan mau nyamar jadi pacarku. Hubungan dekat harus disesuaikan juga, biar gak ketahuan. Kak Dedi, ini untuk apa? Pak Fajar menyuruh aku datang memberikan ini untuk Mbak Siti. Ini cincin couple. Kita kan cuma nyamar jadi pasangan. Mbak Siti nggak suka. Pak Fajar memilih semalaman loh. Kak Dedi, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Tolong kembalikan Kak Fajar ya. Kalau Mbak Siti nggak suka, mendingan Mbak Siti sendiri yang pergi cari Pak Fajar. Oke, aku langsung bilang ke dia. Mbak Siti, Pak Rizky suruh aku datang minta kamu ketemuan. Sekretaris Nova? Pak Fajar dan Mbak Siti ada urusan. Nggak bisa. Orang yang ingin ditemui Pak Rizky, kamu berani halangin. Oke, aku ikut kamu. Dia minta kamu mengikutiku. Mbak Siti bercanda. Pak Rizky itu diundang sama Kota Hijau buat acara lelang. Lagian, kalau Pak Rizky ingin cari seseorang, itu sih gampang banget. Kamu cari aku. Tanya yang jelas, kapan balik ke kota pantai? Mbak Siti, Pak Rizky bertanya kapan balik ke Kota Pantai. Sampaikan ke dia, kalau nggak ada apa-apa, aku mau pergi dulu. Pak Rizky, Mbak Siti bilang kalau nggak ada apa-apa, dia mau pulang. Sampaikan ke dia kalau belum jelas jangan harap bisa pergi. Mbak Siti, Pak Rizky bilang hari ini kamu harus menjelaskannya. Sampaikan Kalau ke nggak, dia, aku mau lihat bagaimana dia menahanku. Pak Rizky, Mbak Siti bilang dia nggak takut sama kamu. Kalau bisa, coba saja. Aku minta kamu sampaikan pesannya, aku nggak minta kamu terjemahin. Tolonglah, ikut aku pulang ketemu seseorang. Waktu pastinya aku juga nggak jelas. Minggu depan, aku perlu pergi ke kota gunung. Kota gunung? Kampung Fajar. Bukannya kakakmu sedang sakit? Kok ada waktu pergi ke kota gunung? Kok kamu tahu kakakku? Mbak Siti, dosen pembimbingmu udah nelponin aku, menjelaskan keadaanmu. Dia bilang kamu punya kakak orang vegetatif, demi mengumpulkan biaya pengobatan pengajuan cuti. Mbak Siti, kamu kurang paham ya? Kalau kamu begitu kekurangan uang, malam itu, harusnya kamu memerasku lagi. Gimana? Kalau Pak Rizky ngajarin aku gimana cara memeras orang. Pertukaran manfaat.
Biaya pengobatan kakakmu akan aku bantu bayarin. Kamu balik fokus belajar aja. Kamu bilang apa? Semua biaya pengobatan ini anggap saja bantuan dariku. Tapi syaratnya adalah kamu harus ikut aku ketemu seseorang. Aku nggak akan nyerah untuk kuliah. Aku juga nggak akan terima bantuanmu. Lebih baik kamu kasih alasan yang jelas. Nggak ada alasan apa-apa. Aku nggak ada keuntungan yang mau ditukerin sama kamu. Apa isinya? Kembalikan. Ini cincin yang dibeli Kak Fajar. Lagi-lagi Fajar, kamu nggak mau terima bantuanku karena ada orang lain yang bantu kamu, bener kan? Hal ini nggak sejelek yang kamu pikirkan. Kamu emang hebat. Noval, antar dia. Rizky kenapa harus sok perhatian di sini? Aku ngelakuin ini bukan karena kamu maksa. Kamu bikin aku kehilangan 2 pekerjaan. Apa aku punya pilihan? Apa yang kamu bilang? Aku bilang apa? Kamu yang paling paham. Kamu buat dia kehilangan kerjaan. Pak Rizky, nggak ada perintah dari Anda. Aku nggak bakal berani. Pergi periksa sana. Kak Fajar, kamu datang pas banget nih. Udah bisa makan? Siti, kamu masak banyak banget. Makasih ya. Kak Fajar, coba cicipin. Lihat ini masakannya. Apakah sesuai seleramu? Oke. Mantap. Siti, kamu pasti bakal jadi istri yang baik. Aku sih belum mau nikah cepet-cepet. Impianku mau menjadi desainer. Aku mau desain rumah yang paling nyaman. Seorang cewek nggak perlu secapek itu kok. Siti, kamu bisa mencari tempat bersandar. Dengan begitu, kamu bakal lebih santai. Siti, aku benar-benar berharap aku bisa jadi sandaranmu. Kak Fajar, saat ini aku cuma mau menyembuhkan penyakit Kak Jovan. Soal yang lain, aku nggak mau pikirkan dulu. Kamu ketemu Pak Rizky hari ini? Dia cuma tanya aku kapan pulang ke kota pantai. Bilang mau bawa aku ketemu seseorang. Siti, Rizky ini orangnya agak berbahaya. Walaupun dia presiden grup putih, tapi di belakang juga ada beberapa bisnis ilegal. Aku tahu, kelak aku nggak akan ketemu dia lagi. Setelah kita pulang ke kota gunung, ada banyak rumah yang dapat kamu tinggali. Terus aku bakal cari pekerjaan yang kamu suka. Kak Fajar, aku masih harus kuliah, jadi sekarang belum bisa tinggal di kota gunung. Kenapa kamu nggak bawa cincin? Ngomong soal cincin, aku juga mau nanya kamu. Kita kan hanya menyamar jadi pasangan. Kok beli cincin semahal itu? Walaupun cuma acting, tapi nggak boleh biarin ibu lihat kebocoran. Karena udah beli, pakai aja ya. Mbak Siti, Pak Eko, kita bisa mulai pengobatan sekarang. Mbak Siti, kamu membuat keputusan yang benar. Kuserahkan kakakku padamu. Tenang ya? aja, aku akan persiapkan sekarang. Oke. Ibu? Mbak Siti, kebetulan banget. Iya. Selamat ya. Katanya suamimu sudah sembuh. Makasih, kamu juga jangan menyerah. Jovan pasti akan bangun ya. Oh iya, Tuan Wahyu pakai rencana pengobatan terbaru itu. Setelah dia bangun, apakah ada yang tidak nyaman? Rencana pengobatan baru apa? Suamiku itu bangun sendiri. Hah? Bangun sendiri? Iya, orang vegetatif seperti mereka itu, mana ada cara pengobatannya. Tapi aku dengar Pak Eko bilang dia pakai metode pengobatan terbarunya baru bisa sembuh total. Metode pengobatan Pak Eko itu dari tahun lalu udah ditolak asosiasi medis. Tapi dia sendiri belum putus asa dan terus mencari objek percobaan. Bulan lalu dia juga mencariku, tapi ku tolak. Mbak Siti, kamu nggak apa-apa kan? Dia mau jadiin kakakku.
sebagai objek percobaan. Kak Fajar, aku harus urus pemindahan rumah sakit kakak. Metode pengobatan Pak Eko ada masalah. Lihat ini. Siti, tubuh Jovan udah nggak kuat dipindahin sana-sini. Pak Eko ahli saraf dari Kota Hijau. Kamu harus percaya sama dia. Kamu hanya terlalu sensitif aja. Aduh, ini juga mungkin kesempatan satu-satunya. Bukan Kak Fajar. Hari ini ketemu ibu pasien. Dia bilang metode Pak Eko itu... Cukuplah, Siti. Aku sibuk urusan perusahaan akhir-akhir ini dan capek banget. Biaya pengobatannya akan aku transfer. Ikutin aja apa maumu.